Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khairul kalami qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah sedikit tapi yang menunjukkan. Maka mungkin saya bicara hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini saya dikasih judul apa? Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas. Kalau kemarin judulnya segendak saya sendiri karena suratnya baru datang belakangan, nggak tahu judulnya. Ini saya tidak tahu judulnya. Sebentar, jangan-jangan nggak tahu bapak-bapak integritas itu apa? Integritas itu apa? Halo, integritas apa? Jangan-jangan nggak tahu. Integritas itu cara gampangnya itu antara omongan dengan perilaku itu selaras, cocok, omongan dan perilakunya sama. Apa maksudnya? Ya maksudnya ya kaitan dengan kejujuran dia. Jadi antara ucapan dengan perilakunya, kelakuannya itu selaras. Itu cara gampangnya begitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah bapak dan ibu dulu pernah ingat bahwa pernah berjanji, bahwa pernah ada kontrak dengan Allah Ta'ala waktu dalam kandungan? Ingat Pak? Enggak loh, enggak ingat. Saya juga enggak ingat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini surat apa ya? Surat apa ya? Juz 7 ya? Juz 7-an lah berada. Jadi ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Tuhanmu bikin kontrak, bikin persaksian dengan mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala, syahidna, kami menyaksikan itu. Apa? Kenapa begitu? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ditanya begitu kenapa? Agar mereka nanti ketika di akhirat, ketika dimintai pertanggungjawaban, mereka tidak bisa mengelak. Karena sudah diprediksi di dalam situ bahwa kita nanti akan mengelak. Inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang lalai akan hal itu, lupa akan hal itu. Itu dijadikan alat oleh manusia-manusia bahwa dakwah belum sampai kepada mereka, padahal sudah sampai. Kayak di sini tuh Islam sudah saya kira sudah dengar, sehingga tidak bisa kalau wah Islam belum nyampe ke telinga saya. Tidak, sudah jelas kontraknya, sudah jelas. Ceprot lahir baru azani, asyhadu an la ilaha illallah, ada persaksian tiada Tuhan selain Allah, dan saksi Muhammad adalah utusan Allah. Janji lagi. Waktu sholat kita hari ini ada janji lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya hanya menyembah kepada Allah Ta'ala saja, nggak ada kesyirikan, nggak ada yang lain, hanya Allah saja. Nggak minta pertolongan kepada jin dan lain-lain, tetapi minta tolong kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru yang sholatnya pakai inna sholati wa nusuki, atau dalam Al-Quran juga ada qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku
wa nusuki ibadahku, inna sholati wa mahyaya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Katanya hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi kaitannya apa dengan integratis ini? Maka karena kita sudah berjanji zaman dulu, kita harus menunaikan janji kita itu. Saya juga takut sebenarnya bicara tentang hal ini, karena juga menyangkut saya, juga menyangkut bapak-bapak. Ini saya ingatkan aja ya. Jadi bukan saya ngandani menasihati bapak-bapak, tidak. Diri sendiri dulu. Iya ya wa iyyakum, sama. Ini udah takut juga ini. Orang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, konsekuensinya adalah dia harus percaya apa yang difirmankan oleh Allah. Orang yang percaya kepada firman Allah, dia harus siap menjalankan apa yang difirmankan oleh Allah. Begitu juga saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, harus siap percaya kepada apa yang disabdakannya. Percaya yang disabdakannya, harus siap apa yang disabdakannya, siap menjalankan apa yang disabdakannya. Kaitannya dengan Ramadan ini adalah bagaimana kita itu, kemarin seperti yang saya ceramahkan kemarin menghindari hal-hal yang membuat pahala itu tidak bagus, pahala itu akan hangus. Nah itu loh, bagaimana janji kita itu yang seharusnya Ramadan ini untuk menjalankan ibadah-ibadah, meninggalkan hal-hal yang jelek-jelek, termasuk ungkapan kebohongan, ungkapan yang sia-sia, ungkapan mesum dan sebagainya, ghibah wa alihi washabi ajmain. Tetapi kita kadang-kadang masih menjalankannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kurang konsisten. Tetapi momen Ramadan ini paling tidak kita ada perubahan. Kemarin kan sudah saya bilang, kalau mau jadi minimalis tidur, minimalis tuh, minimalis. Tapi ya jelek, karena ya kualitasnya jelek. Tapi lebih baik daripada kita ghibah dan lain-lain, menyakitkan orang lain, mending tidur. Tetapi jangan dibandingkan dengan tidur. Lebih baik ya ibadah-ibadah yang lain seperti diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengajarkan bagaimana bermasyarakat yang baik. Beliau mengajarkan diantaranya adalah begini: barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesempitan-kesempitan urusan dunia, maka Allah akan menghilangkan atau membuka, melapangkan kesempatan-kesempatan yang dialami di akhirat. Begitu juga Allah akan memudahkan orang-orang yang pernah membuat mudah orang lain di akhirat nanti. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wa akhirah. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, man satul musliman satarallahu fid dunya wa akhirah, maka aibnya juga akan ditutupi di dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang melakukan tiga ini, maka dia akan mengalami yang namanya pertolongan Allah dimanapun dia berada. Ingat loh Pak ya, apa yang kita alami hari ini itu adalah akumulasi masa lalu orang tua, masa lalu mbah kita, dan masa lalu kita sendiri. Seperti yang saya bilang yang lalu, mungkin di sini orang menanam mangga itu kan nggak langsung manen. Kadang kita sempat memetik panenan berapa itu kita mati, anak kita yang manen. Kita juga begitu, tiga tadi kita tanamkan, memudahkan orang lain, anak kita juga nanti akan dipermudahkan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimahullah. Pokoknya kalau orang tadi akan menjadi tiba bejo, itu termasuk hal-hal yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu, momen Ramadan ini kita tanamkan ini, karena ini termasuk janji kita kepada Rasulullah Shallallahu
wasallam. Ini integritas. Paham ya? Paham ya? Dan ibadah-ibadah lain seperti yang diceramahkan Pak Ustadz kemarin, man shoma ramadhana dan seterusnya. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa tadi? Profesionalitas. Profesi itu apa? Profesi itu apa? Ayo. Profesi itu sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Untung kemarin saya nggak ngerti surat, jadi kalau suratnya tahu itu kan bidang zakat itu Pak Wahib memang, bidang zakat beliau ini. Jadi kalau tanya zakat ya Pak Wahib, ya kalau tanya hadis mungkin yang tanya saya, kalau tanya fikih ya tanya siapa begitu. Jadi bidangnya lain-lain, profesi. Tanya hitung-hitungannya, guru matematika dan sebagainya, profesi. Kalau profesionalitas itu menunjukkan sikap perilaku yang profesional. Sikapnya dia itu senang terhadap pekerjaannya. Jangan kemudian karena puasa seseorang itu bolos. Jangan karena puasa kemudian alasan untuk menunda pekerjaan. Seseorang tukang gulat itu juga puasa ketika bergulat. Profesinya gulat dan tandingnya waktu siang, tetap puasa. Tahun yang lalu siapa itu? Hamzat Cimaev kalau nggak salah itu. Pernah ya? Tahun yang lalu ya? Ya walaupun sedikit agak berat melawan Gilbert tapi ya tetap menang. Jadi jangan sampai menyalahkan puasanya jika kalah main sepak bola. Wah, gara-gara kami puasa ini. Jangan. Ya karena kualitasnya memang buruk dibanding dengan yang musuhnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.